Nah, jadi kali ini nih saya mau bahas soal efek manifestasi lewat mengenal respon tubuh. Selama ini kan kita kan manifestasi itu kayaknya tuh afirmasi, 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 ya. Visualisasi, visualisasi, visualisasi. Ternyata di ranah paling dalam ini soal respon tubuh. Nggak bisa bohong, nggak bisa bohong, ya. Jadi tubuh mempunyai peranan yang penting sekali. Ya, kamu boleh punya pikiran yang kuat, ya, tapi kalau tubuh nggak selaras dengan tubuh, koslet ya. Otomatis vibrasimu juga kacau. Kacau ini semua nih vibrasi ini. Gitu. Ya, makanya gambar panahnya teman-teman lihat naik ke atas dia semakin lama. Ya. Karena setiap ini nih diberesin dulu. Oke. Begitu dia selaras, barulah ya visual kamu, visualisasi kamu, ucapan kamu, perilaku kamu itu melahirkan sebuah vibrasi yang membawa kamu ke frekuensi yang lebih tinggi. Ya. Jadi saya mau garis bawahi ini aja sih sebenarnya. Kalau ragamu itu punya perangkat canggih dan punya yang namanya itu respon terhadap realita juga. Nah, kita nih kadang-kadang tidak kadang-kadang kita ini menganaktirikan raga gitu loh. Jadi nggak diurus, jadi nggak di apa namanya disayang, nggak diajak olahraga, tidur nggak cukup, makan nggak sehat gitu, ya. Nah, jadi kita mulai guys. Nah, energi dan realitas. Jadi realitas fisik itu adalah sistem energi. Ada partikel energi, lalu yang dimana di sekitar dirimu, baik di dalam dan di luar. Dan partikel-partikel ini akan menyatu menciptakan sebuah realita. Waduh, terima kasih sekali. Thank you Kang Abu. Kasih pulau nggak tuh guys? Ya. Jadi realita yang mewujud menjadi materi itu, kalau digali lebih dalam, itu soal partikel. Ya. Soal partikel energi. Jadi keseluruhannya adalah sistem energi. Ya. Dari ranah tak tampak ke ranah tampak, yaitu materi ranah tampak. Ya, jadi sadari dulu ya, realita itu nggak akan jauh-jauh dengan energi. Dia saling berkaitan erat. Mau kamu sadari, mau tidak kamu sadari, mau kamu ngerti, mau nggak ngerti, it's all about connected energy. Sampai ke skala yang paling kecil. Gitu. Ya. Nah, energi-energi ini nih akan bergetar. Yang getaran itulah yang menjadi sebuah vibrasi. Nah, vibrasinya ada yang kasar, ada yang halus. Kasar ini lebih ke rendah. Kalau di Hawkins ini levelnya force, ini levelnya power atau tinggi. Orang bilang vibrasinya besar gitu, ya. Oke. Lanjut ya. Nah, pikiran Anda adalah energi, perkataan juga adalah energi. Begitu juga tindakan Anda juga adalah energi. Nah, pertanyaannya apakah sudah selaras dengan tubuh? Nah, yo, pernah nggak mikir ke sono? Ya. Pernah nggak mikir kenapa pikiran, ucapan, dan juga tindakan itu, ya, kita nggak pernah mikir bagaimana menyelaraskan dengan tubuh. Ya. Kapan kalian nih
makan yang namanya kapan kalian itu tidur kayaknya nyenyak banget, enak banget. Kapan? Terus kapan kamu itu bener-bener ngurusin tubuh? Nggak perlu 1 harian full lah, ya. Tetapi di saat dia butuh tidur, tidur istirahat. Di saat dia butuh yang namanya makan, ya makan yang secukupnya. Nah, makanya puasa tuh salah satu ritual menurut saya itu yang sakral, urusannya sama tubuh juga. Diet, ya. Udah itu juga yang namanya olahraga, ya. Karena saya melihat polarisasinya itu adalah terlalu ingin ke ranah yang lebih tinggi gitu, sampai-sampai tubuh itu kayak anak tiri. Nggak penting tubuhku mah, gitu. Ya. Padahal tubuh itu dia selalu memberikan sinyal. Udahlah capek nih, yuk istirahat gitu. Terus kayaknya kita butuh berjemur. Nah, kayaknya kita butuh olahraga, grounding yuk. Nah, itu tubuh nih. Tubuh yang ngasih sinyal. Ya. Pertanyaannya pikiran, perkataan, dan tindakan. Apakah sudah selaras dengan tubuh? Nanti teman-teman masuk ke dalam diri. Pahami energi diri, pahami proses mencipta. Kalau kita paham soal energi yang di dalam diri kita, maka kita akan memahami bagaimana proses mencipta. Mencipta lo ya, tapi bukan berarti sepenuhnya kita bisa gitu loh, karena butuh yang namanya restu. Nah, ini menurut Cohen. Karena kita ini hanya co-kreator. Kita diberikan ruang dan waktu itu untuk mencipta. Sok monggo, kamu mau ciptain apa? Sok, silakan. Ya. Tetapi soal jadi nggak jadi itu ranahnya bukan ranah kita. Jadi dirimu menciptakan manifestasi melalui pikiran, perkataan, dan juga tindakan yang menggunakan energi gitu loh, untuk membentuk objek, kondisi, dan juga pengalaman. Ya. Saat kau membawa lebih banyak energi ke pemikiran apapun, percakapan apapun, dan tindakan apapun, Anda makin meningkatkan kekuatan penciptaan Anda. Contoh nih ya, contoh. Kenapa kamu itu makhluk yang mampu mencipta? Contoh. Pacaran, maunya berkeluarga. Betul ya? Setelah berkeluarga, maunya punya anak. Betul nggak? Betul ya? Berarti dari pikirannya udah ada nih sebelum married. Perkataannya udah ada nih, saya mau punya anak nanti berkeluarga. Tindakannya adalah ya, sunnah Rasul dari malam Jumat lah ya. Ya, dia jadi menciptakan kondisinya, pengalamannya sampai ke objeknya. Nah, pada saat proses menciptakan itu, pasti jadi nggak? Entah dulu. Disitulah kita partisipatif dengan sang pencipta lewat yang namanya restu. Nah, ini sampai sini paham nggak nih? Ya, bayangin loh, kamu aja dengan pikiran, perkataan, dan tindakan mampu menciptakan sebuah makhluk hidup. Ya, gimana nggak sakti kamu? Asalkan ya kamu itu diberi restu, karena anak itu amanah, cuma titipan gitu loh. Bukan punya kamu, enak aja. Ya, paham ya?
Disitulah hubungan partisipatif antara hamba dengan sang pencipta. Gitu. Ya, sesimpel itu. Kalau analogi itu mah udahlah pasti pada ngerti semua. Ya juga ya, udah. Udah capek-capek, gulet gitu kan, nggak jadi-jadi, berarti belum dapat restu, belum dapat izin dari sang pencipta. Nah, saat kau membawa lebih banyak energi ke pemikiran apapun, percakapan apapun, dan tindakan apapun, nah probabilitas untuk tercipta itu makin, kekuatannya makin besar. Asalkan ada yang namanya itu keselarasan antara niat dan usaha. Nah, jadi ada satu gambar mengenai niat dan usaha dan divine timing gitu. Dari ya, kita gambarin dulu. Nah, ini niat nih. Ini usahanya nih. Nah, di sini ada yang namanya kepantasan diri. Set. Nah, kalau spiritual bule bilangnya divine timing, waktunya ilahi. Ini kan niat. Ini usaha. Nah, ini kan terus dia. Ini ruang. Ini waktu. Nah, ini restunya nih. Biasanya divine timing sebenarnya. Di sini divine timing lah, tulislah ya, biar nggak komplain lah ya. Waktunya Tuhan lah ya. Nah, makanya kuncinya apa? Biar bisa ketemu di sini apa? Menurut teman-teman apa? Biar bisa ketemu di sini, ketemu di sini nih. Terus apa yang bisa membawa ke titik itu? Coba dijawab. Ayo. Yang bisa membawa ke titik ini apa? Nah, ayo. Semua bisa digambarkan sesuai level kesadaran masing-masing. Tetapi yang saya pelajari ini soal apa? Istiqomah. Istiqomah gimana terusnya? Coba diketik dong, istiqomah gimana terusnya? Istiqomah. Istiqomah. Oh ya, oh ada, ya. Nah, ketemu dia. Gitu loh. Ya. Nah, masih lagi lapar, udah makan lah. Aman kalau perut macam segini. Malam Abah. Ini modal gedenya nih. Modal gedenya. Kadang orang niatnya gede, pengen ya kan. Usaha, tapi baru jalan 3 langkah mikir ya. Ya kan? Nah,
harus melewati ujian masing-masing. Ya benar, pertanyaannya dari segala pengalaman itu bisa bikin kita sadar nggak? Gitu. Nah, kadang niatnya gede, usahanya gas, tapi usahanya apa? Cuma doa aja gitu kan. Sholatnya ditambah gitu kan. Ya kan. Nah, usahanya nggak ada. Padahal yang bisa membuat dia itu adalah sebenarnya adalah keselarasan ini semua. Inilah yang disebut sebagai aksi reaksi. Makanya ketemu di tengah. Istiqomah kita tuh jadi aksi. Itulah yang akan diberi reaksi. Jalan dimudahin, orang-orang yang tanda kutip kita nggak sangka bisa muncul, ngebantu. Ya. Ya, simpel ya. Tapi paham ya teman-teman ya. Paham ya? Ya. Makanya kalau paham soal ini, teman-teman tuh nggak usah ngoyo, nggak usah bocor energinya, nggak usah yang namanya itu mempertanyakan kuasanya gitu loh. Ini Tuhan nggak adil kayaknya deh, kok nggak ada kabar gitu. Aduh, ya. Kadang-kadang kita nih ya gitulah ya. Nggak ada, ya nggak ada kabar, ya ya. Padahal kalau udah nggak ada kabar, oh bodo amat ya, wes lah. Ya. Ya. Modal Cohen tuh cuma ini, sampai bisa di titik ini ya. Modal Cohen cuma itu. Niat, usaha, istiqomah. Soal hasil gimana? Ya udah terserah deh gitu. Nah, kalau udah gitu kan enak ya. Terserah deh Tuhan gitu kalau itu mah. Ya kan? Kenapa? Karena saya meyakini sifat-sifat maha adilnya itu. Gitu. Sifat-sifat ilahiyah salah satunya maha adil gitu loh. Ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi ini soal proses. Ini soal bagaimana kita ini mencintai gitu loh prosesnya. Mencintai perjalanannya gitu loh. Dari titik yang dimana kita ini terjebak sampai di titik kita ini bisa memanfaatkan ruang dan waktu lewat yang namanya usaha untuk menemukan yang namanya itu reaksi. Nah, kuncinya kalau saya nih pakai ini. Keep on going terus gitu loh. Ya, mau dibilang gimana? Ya udah deh, nggak apa-apa. Soal hasil gimana? Ya udah terserah deh, diatur aja deh, ya. Gitu. Di saat teman-teman tidak lagi tidak lagi terjebak dengan fokus ke keinginan, penderitaan kamu itu berkurang banyak, guys. Beneran, guys. Beneran. Ya. Karena kamu menikmati prosesnya sampai kamu tuh lupa, oh iya juga ya. Ya tapi di tengah jalan pastilah pikiran dan ego akan menggoda dan menghasut gitu. Bukan begitu Teh Ana? Mana ada Teh Ana kan tadi? Aduh. Setuju, iya ini guys ya bener-bener makanya tuh saya cuma ngingetin aja Teh istiqomah aja udah, lu jangan pikir, jangan takut.
Akhirnya ketemu divine timingnya tuh. Jelep langsung berubah semuanya. Gitu. Ajaib. Ya. Jadi kalau kita udah pahamin energi yang di dalam diri kita sesuai kemampuan kita, maka kita akan memahami proses penciptanya. Nah ini prosesnya nih, proses. Ini kan proses. Begitu kita memahami proses ini, pikiran, ucapan, perbuatan dicurahkan ke sini aja. Ya. Nah, dalam waktu 3 bulan, keren. Saya 3 bulan tuh turun 18 kilo waktu saya ini konsisten. Dari 96 ke berapa itu ya? 70 berapa gitu. Nah, tetapi kita nih kadang-kadang masih misidentifikasi soal manifestasi. Ya. Ya, jadi 69 ya. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman tuh yang saya lihat tuh pada saat awal belajar kesadaran, manifestasi itu dilihat dari kacamata yang tanda kutip duniawi gitu. Ya. Kenapa? Karena aturan dunia seperti itu. Seringkali membuat kita berpikir kalau setiap berkah rezeki harus berbentuk materialistik. Ya. Sehingga kita cenderung meremehkan karunia kehidupan seperti keluarga, kesehatan, dan ketenangan pikiran. Ya. Di saat kamu mumet tuh, di saat kamu tuh kayaknya gimana, ketenangan pikiran itu harga mahal loh. Mahal itu. Penting, ketenangan itu penting, guys. Ketenangan itu penting. Karena dengan tenang kamu bisa jaga kesehatan. Dengan tenang kamu bisa bersyukur. Ya. Dengan tenang kamu bisa mendengarkan petunjuk gitu. Ya, bisa mendengarkan sebuah yang namanya itu petunjuk. Kenapa? Karena hanya lewat tenang kamu bisa mulai membaca. Kalau teman-teman muslim bilangnya ikro, nggak bisa pikiran itu kemerungsung, stres. Nggak bisa, tenang dulu dia. Ya, pada saat dia tenang, pada saat dia hadir dalam present moment, clarity itu hadir dengan sendirinya. Jadi clarity itu kejernihan dalam melihat secara utuh realitanya. Ternyata ada banyak pesan di situ. Ya. Kenapa saya masih gagal di bisnis ini? Kenapa saya masih kurang, sekarang saya masih ada sakit-sakitan? Kenapa saya sulit sekali terkoneksi dengan Sang Pencipta? Nah, makanya belajar diam, belajar tenang itu penting, guys. Sangat penting menurut saya. Karena ini semua hanya bisa mengikut sama orang yang jiwanya tenang. Nggak usah dikejar, ketarik dia. Ini tenang, ini semua ketarik. Gimana nggak ketarik? Pada saat kamu tenang, kamu kepikiran, iya ada peluang di situ ya, bisa cuan ini. Nah, cuan dia. Ya kan?
Nah, kalau dia nggak tenang kan mikirnya apa? Aduh takut, aduh tagihan ini. Nah, jadi secara esensi kamu tuh tidak menginginkan uangnya sih, ya. Tetapi kamu mengejar kebebasan dari ketakutan atas hidup miskin. Jadi kalau kamu bisa merasa cukup, kamu udah kaya, guys. Ya. Kalau kamu bisa bersyukur dan merasa cukup, udah kaya kamu. Yang kedua adalah kamu tidak menginginkan pasangan yang sempurna, tetapi kamu menginginkan koneksi dengan orang yang tepat. Yang bisa ngertiin kamu di saat kamu marah. Ya kan? Yang bisa ngertiin kamu pada saat kamu nggak stabil. Dan kita pun juga bisa menghadir seperti yang mereka lakukan pada saat mereka butuh kehadiran kita. Waktu muda mah saya mah nyarinya, pengen punya istri nih, yang begini. Tetapi semesta itu lebih tahu ternyata gitu. Wah, pokoknya lucu lah pokoknya. Sampai saya tuh mau merit aja ditentang-tentang gitu loh. Lu tahu nggak si Henry itu apa? Gini. Wah, bobot bobotnya gitu. Ya. Tapi saya bilang sama dia, sama yang penting adalah ya saya berniat serius gitu loh. Sampai dia keluar, dia kan dari Medan nih guys. Ngikut saudara kerja sama bos saya. Ternyata bos saya tuh pamannya lah. Nah, pas di situ ya namanya cinlok lah ya, ketemu ngobrol. Satu titik tuh adalah karena dia numpang di rumah, ngerantau dan numpang di rumah bos saya, jadinya dia ini disidang gitu loh. Disidang. Lu ngapain lu, katanya. Lu ada ini lo ya, backstreet kan maksudnya itu pacaran di belakang lah ya, karena nggak disetujuin. Lu backstreet ya masih Henry, lu gini ya. Awas lu, nanti lu di ini aja katanya, di apa namanya, dimanfaatin karena dia itu di sana tuh posisinya adalah sebagai yang megang finance gitu. Jadi dia mikir tuh saya bakal manipulasiin dia gitu loh, untuk apa, urusan uang gitu. Nah, terus dia cerita nih, nangis dia cerita, telepon. Dia bilang, aduh katanya, gue sedih, gue dimarahin gini katanya. Nah kan itu baru dekat ya. Kalau saya kan orangnya saklek ya. Udah katanya, nggak usah nangis. Lu sekarang mau pilih mana? Ya, lu mau pilih mana gitu loh. Kalau lu mau pilih paman lu dan bibi lu, ya sudah, kita mendingan kan udahan dong sampai di sini dong, ya kan, daripada kita terusin gitu kan. Tapi kalau lu milih gua janji pasti gua usahain sampai kita merit nanti. Nah, pada saat itu tuh dia kan tertekan ya, nggak bisa dong masa gue disuruh milih gini. Ya terserah, kan simpel gitu kan. Akhirnya besokan dia bilang, ya udah gue ikut lo katanya. Langsung dipacking semua. Dia dipanggil temennya, ya pinjem mobil temennya, keluar guys dari rumah itu. Salut saya sama dia, ya, ngekos. Nah, pada saat itu saya bilang, gue bukan anak orang kaya lo ya, jadi kita sama-sama usaha ya. Gue kerja, nanti lu juga kerja. Oh iya, dia bilang, ntar gue kerja katanya, nggak apa-apa gitu. Ya udah.
Akhirnya ngekos 3 bulan, akhirnya kerja walaupun jaga toko. Nah, disitulah dia tuh orangnya kan persisten ya orangnya ya. Nah, disitulah mulailah. Tahun berapa ya itu ya, lupa saya. Pokoknya saya pacaran 5 tahun lah. 2008 merit. 2008 merit, ya kan? 2008 merit itu semua tuh didukung semua sama customer, sama saudara yang lain. Wah, saya aja kaget loh. Nah, paman yang satu itu tuh masih ngoceh-ngoceh, kedubul aja, bodo amat gitu. Sampai ribut. Terus saya bilang, sorry ya, ini kan hari spesial saya gitu loh, sama ponakan kamu. Jadi maaf ya, kalau hari ini bisa kan kita nih nggak ribut dulu gitu loh, ya kan? Diem dia. Ya oke, terima kasih. Ya udah. Nah di situ udahlah. Nah dari situ jalan, ya udah. Ya cerita lagi lah nanti cerita lagi waktu nggak bisa punya anak lah gitu. Jadi Darren itu menurut saya adalah berkah gitu dari sang pencipta ya, karena dia secara genetik baik dari kakek dari ibunya itu dia punya masalah di ranah kandungan, di rahim. Nah jadi itu benar-benar ceritanya panjang lah ya, next lah ya. Ya kenapa Darren itu bisa menurut saya anugerah ya. Makanya orang tanya, kenapa lu kok nggak nambah lagi? Dalam hati satu aja udah syukur gitu kan. Nah yang terakhir itu, kamu tidak menginginkan puncak kesuksesan sebenarnya, tetapi hanya ingin merasa menjadi penting dan bermakna. Ya. Jadi kadang-kadang nih kita terlalu fokus apa yang kita inginkan sampai-sampai kita melupa soal apa yang sebenarnya bagi kita itu penting, memberi makna. Ya. Sampai kita ini melakukan hal yang membuat kita ini kayak zombie. Gitu loh. Ya. Itu nggak disadari, guys. Nah, semua hal itu tidak akan memberi rasa yang mewakili kesejatianmu, fitrahmu. Sampai dirimu sendiri menjadi sadar kalau hidup itu bukan saja soal sisi duniawi, tetapi ini juga soal sisi spiritual dan bagaimana menemukan titik seimbang dari keduanya. Ya. Titik seimbang dari keduanya. Kenapa? Karena kita harus merangkul keduanya, guys. Dari pengamatan saya, orang-orang yang baru belajar spiritual, kadang-kadang dia mengabaikan sisi duniawinya. Nggak bisa, padahal ini satu kesatuan utuh. Nggak bisa. Timpang dia pasti. Meaningless lagi dia nanti untuk kedua kalinya. Ya. Nah, energi di dalam tubuhmu bergetar menjadi vibrasi yang dipancarkan keluar. Nah, ini kita masuk nih ke judul materinya mengenai manifestasi lewat mengenali respon tubuh. Ya. Jadi manifestasi itu tidak dimulai dengan visual dan pikiran saja, tetapi ini dimulai dengan sistem saraf tubuh yang selaras dengan pikiran, connect dia, ucapan serta ditindaklanjuti lewat aksi yang selaras. Jadi kau bermanifestasi itu dari vibrasi yang tubuhmu pancarkan. Ya. Karena alam semesta itu tidak mendengar karena alam semesta itu mendengarkan frekuensi yang terwakili dari vibrasimu itu yang dipancarkan oleh tubuh lo ya. Makanya kalau kamu nggak ngurus tubuhmu, ntar bermasalah vibrasimu. Sesimpelnya itu. Kalau kamu nggak ngurus tubuhmu akan memberi sinyal dan kamu abaikan, vibrasimu nanti bermasalah. Gitu loh.
Karena perangkatnya ada di dalam raga untuk memancarkan ini semua. Perangkatnya ada di sana, guys. Nah, coba deh kamu kalau misalnya bed rest, kerjaan nggak beres, betul nggak? Aktivitas pasti susah, kewajiban nggak terpenuhi. Oke lah itu kalau misalnya sakit ya. Lah ini nggak sakit, banyak waktu luang, tapi kerjanya cuma apa? Sosmed, rebahan, nggak ada praktek. Mungkin belajar lah ya lewat online, tetapi prakteknya nggak ada. Kenapa? Prakteknya butuh yang namanya tubuh. Baik yang dipikirkan, yang diucapkan, sama aksi itu membutuhkan raga. Raga, guys. Mohon maaf guys ya. Yang membedakan kamu sama arwah tuh raga. Sampai di titik mana? Ya, raga itu pentingnya sampai di titik mana? Rasa. Ini dongeng nih, ini dongeng ya, dongeng. Kan saya pernah cerita soal yang namanya engkong saya itu adalah pendeta Taoisme yang kerjanya itu nyebrangin arwah. Ini dongeng loh ya, dongeng. Jadi dia pernah ngomong, dia bilang, kenapa harus ada saya gitu loh, pendeta yang menyeberangin arwah? Karena dia bilang, ya arwah-arwah itu nggak punya raga. Di saat dia nggak punya raga, dia nggak punya rasa tuh. Karena rasanya ada di perangkat tubuh ini. Makanya dipinjemin lah. Ya, raga ini dipinjemkan untuk apa? Untuk connect. Supaya dia bisa nyebrang. Tapi itu dongeng loh guys ya. Dongeng ya. Jadi di situ saya nangkep, oh ternyata di cerita tuh maksudnya ini sekarang. Jadi saya paham gitu loh. Pentingnya tubuh ini. Gitu loh. Makanya mereka yang tanda kutip terjebak, kerjanya ngapain? Nyari inang kan? Masuk gitu loh ke raganya orang gitu loh. Weh ada Bang Gondrong, weh ada Bang Dans. Ya kan? Nah, karena raga kamu ini perangkat yang tanda kutip tuh canggih guys. Hati-hati, jangan diabaikan. Ya. Karena tanpa raga ini pikiranmu tuh nggak bisa manifestasi. Ucapanmu nggak akan ada vibrasi. Lakumu nggak akan bisa gitu loh. Ya. Karena semua dipancarkan oleh raga. Kalau nggak percaya, ini. Jadi, semua kembali soal ketenangan jiwamu. Pernah nggak teman-teman ini? Pernah nggak ya? Ketika napas teman-teman mulai ngos-ngosan, pendek dan dangkal, aduh, ketika usus terkepal oleh sensasi kupu-kupu karena ketakutan, mules kan pada saat takut, pada saat cemas, khususnya pada saat tagihan udah mulai dekat. Nah, belum gajian pula kan. Nah, biasanya nih
Mules nih di bagian perut nih, anjay gitu kan. Belum gajian ini gitu kan. Pernah nggak? Nah, disitulah walaupun di saat yang sama kamu bisa berafirmasi sepositif apapun, tapi sinyal vibrasi yang akan kamu pancarkan adalah sedang survive alias bertahan hidup. Nggak bisa guys. Di saat kamu mules itu harusnya apa? Boker sana, pergi sana. Jangan kamu positive thinking gitu loh. Kalau saya positive thinking, nggak pasti habis ini saya nggak perlu boker, nggak perlu ke kamar mandi. Tetap aja brojol gitu loh. Nah, kadang-kadang kita nih nggak bisa memahami sampai ke titik respon tubuh. Itu. Makanya kali ini saya bahas. Ya, pada saat tubuh itu merespon, itu bisa menjadi sebuah vibrasi yang terpancarkan. Jadi keberlimpahan itu juga salah satunya di sini. Kalau kamu ya ke Indomaret aja ribut soal 2000, itu jangan deh ya, jangan afirmasi positif minta 1M lah gitu. Beneran guys, itu soal mental, itu soal vibrasi, bagaimana selaras gitu loh. Ya, antara ucapan, pikiran, dan perbuatan. Pikirannya, wah saya mau dapat 1M, visualisasi rekening dapat sebegini, ucapan diafirmasi, ya kan. Tapi begitu mau ke Indomaret ngelirik-lirik, dia ada tukang parkir ya, makanya tukang parkir ini pinter juga kayak tuyul gitu kan. Masuk nggak ada, begitu keluar prit terus wah kupret juga. Nah itu mental sama-sama miskin itu. Sefrekuensi guys. Aduh kocak. Ayo ngaku, ya kan. Makanya disitulah respon tubuh itu kasih sinyal loh. Langsung nyes aja. Kadang-kadang ulu hati naik, neken gitu kan. Ya kan, kadang-kadang di jantung tuh, aduh, kupret gitu kan. Kadang-kadang ucapannya keluar. Nah itu hal-hal simpel sebenarnya yang menjadi vibrasi. Dan kita nggak sadari karena kita karena kita berpikir vibrasi itu hanya lewat yang namanya pikiran dan ucapan. Enggak, tubuhmu itu memancarkan vibrasi. Ya. Ya. Happy dapat gratisan gimana kok? Itu namanya bersyukur. Bagus itu. Jadi nggak ada parkir ini. Aduh, langsung bersyukur. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Itu selaras tuh. Ya, ini hal kecil yang sebenarnya kalian mungkin alamin tapi nggak sadari gitu loh. Ya juga ya. Kadang-kadang kalau kita ngasih apa? Kadang-kadang kita ini terlalu cepat merespon, bereaksi tubuhnya sampai-sampai nih kita nggak sadar gitu loh. Kalau wah tubuh saya punya memori juga, karena tubuh bisa merekam. Ya, ketakutan, kesedihan itu terjebak di dalam organ-organ, 5 organ utama. Ya. Oke, jadi disadari dulu nih ya, coba diamati ya. Jadi proses mengamati tubuh itu penting. Ya. Proses mengamati tubuh. Kalau saya misalnya olahraga begini, tubuh saya kuat nggak? Nah, kalau saya misalnya sedekah 1 juta sama sedekah 10.000 kan beda ya. Ada sinyal nggak gitu, gitu kan getarannya dalam tubuh. Itu diamati guys.
Ya mati nggak apa-apa gitu, kita jujur gitu loh, ya. Jujur gitu sama sama tubuh kita sendiri gitu. Terus kalau kita ketemu sama orang yang kita benci itu pasti tubuh itu kasih merespon dia, ya, merespon, ngasih sinyal dia. Makanya pada saat kamu udah mulai belajar spiritual dan makin sensitif, tubuh juga ngasih sinyal, pergi udah nggak enak nih kita nih ngobrol sama dia nih, udah kabur gitu. Nah kadang-kadang pikiran positif thinking mulu, enggak. Nah disitulah bentrok gitu loh, sama seperti ini kan, mau berafirmasi sepositif apapun atau kita berpositif thinking bagaimanapun, energi itu nggak bisa bohong, ya. Di saat kita subuh sudah ngasih sinyal, mbok ya wis, dengerin. Ya, dengerin. Maaf ya, aku ada urusan, caw dulu ya. Udah, kadang-kadang pikiran, jangan, oh nggak enak kalau ntar gue dibilang, itu bentrok dia. Ya, bentrok. Dan tubuh itu akan ngasih sinyal terus untuk narik-narik orang-orang seperti itu, guys. Ya, gitu. Jadi belajar ya dengerin tubuh. Ya. Kenapa? Karena di dalam tubuh yang sehat, tubuhmu nggak sehat, pasti auramu itu, medan energi kamu jelek. Pasti. Pada saat dia gelap, dia akan menarik negativitas. Tetapi, begitu kamu mulai menyelaraskan antara tubuh, pikiran, dan jiwa, tubuh, jiwa, dan juga spirit, di situ dia akan menghadirkan sebuah medan energi. Ya. Lalu Mas Ori bilang biofield, ya. Yang dimana ini akan jadi pelindung, batasan diri ini hadir nih. Jadi pada saat dia ketemu orang yang negatif masuk, dia nggak bisa masuk, guys. Tapi dia ngasih sinyal langsung, set, ditangkap oleh tubuh lewat sensitivitas. Nah, sensitivitas itu diolah. Nah, disitulah dia tuh bisa ngambil, bisa bijak sini dulu ya, bukan bijak sana ya, bijak sini dulu. Ini kayaknya gue ini deh, bakal capek deh ngobrol sama dia. Udah deh, kabur ya, bye. Nah, otomatis dengan mengenali pola energi ini, kamu tidak lagi menarik. Karena kamu tahu, ya. Dan kamu mulai fokus untuk menarik hal-hal yang tanda kutip itu selaras dengan vibrasi dan juga energi kamu. Gitu. Ya. Makanya baliknya ke sini, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, bukan jiwa yang lebay, oke? Nah, yang terakhir tuh, keselarasan antara tubuh, jiwa, dan spirit akan menjadi magnet yang kuat dan memancar keluar. Pasti, guys, pasti. Kohen sudah ngalamin ini. Ya. Karena semua bermula dari proses penyembuhan diri yang nanti akan merubah vibrasimu dan kamu akan mulai menarik dari frekuensi yang lebih tinggi. Jadi di saat kamu belum sembuh, di saat kamu belum sembuh, kamu bukan nggak menarik sesuatu, bukan kamu nggak berada di frekuensi. Tetap narik, cuman yang negatif gitu loh, yang force. Ya, paham ya sampai sini ya? Tetapi begitu kamu melakukan penyembuhan diri, ya, maka kamu merubah vibrasimu sehingga kamu masuk ke frekuensi yang lebih tinggi dan menarik
hal-hal yang berada di frekuensi yang lebih tinggi. Sesimpel itu, guys. Sesimpel itu. Ya. Jadi self healing dulu. Self healingnya vibrasinya berubah. Vibrasi itu akan bawa kamu masuk ke frekuensi yang lebih tinggi. Nah, kalau di peta kesadaran Hawkins dari force ke power. Gimana cara penyembuhan diri? Urus fisik, urus mental, urus spiritual. Fisik gimana? Olahraga cukup, makan cukup, istirahat cukup. Tubuh mental gimana? Urusan mental. Banyakin belajar soal diri, kesadaran. Banyakin baca soal diri dan kesadaran. Banyakin menulis, journaling, ekspresif. Yang terakhir adalah berdiskusi. Nah, tubuh spiritualnya juga diurus. Ya, lewat berdoa, lewat meditasi, bersyukur, dan juga kontemplasi atau merenung, muhasabah diri. Simple. Gitu loh. Simple. Jadi ini semua kuncinya di mana? Fokus ke dalam diri. Gimana kamu mau kenal dirimu kalau kamu fokusnya masih ngurusin orang gitu loh? Gak mungkin, guys. Gak mungkin. Gitu loh. Jadi bukannya magnet kamu tuh nggak bisa narik, tetap bisa narik, cuman frekuensinya di frekuensi tinggi atau frekuensi rendah. Sesimpel itu, guys. Coba dicek ini semua nih, checklist dulu gitu loh. Begitu ini udah ke checklist, selaras dia udah connect. Ya. Nanti lewat menulis, lewat journaling ketemu tuh. Oh, ternyata saya masih punya masalah di sini, punya masalah soal itu. Nah, nanti dia saling akan melengkapi semua nih. Nah, saling support dia. Gitu. Di proses penyembuhan dirinya dimulai. Kontemplasi itu apa? Merenung. Tapi ada sesi diskusi bertanya ke diri sendiri kalau kontemplasi. Muhasabah diri lah. Berkaca sama diri, introspeksi. Ya. biar kaya raya. Nah kadang-kadang juga banyak sekali ya godaan-godaan ya. Ya. Kamu mau belajar ilmu keberlimpahan gimana pun, kalau mentalnya masih miskin, kalau masih ngelihat tagihan itu begeter, ya. Kalau diteleponin debt collector, jiwa kamu masih begeter, ketakutan, percuma. Beneran, saya jujur ngomong, saya pernah berada di situ. Ya. Kalau kamu masih ketakutan, percuma kamu mau belajar keberlimpahan ilmu setinggi semahal apapun, gak akan bisa. Karena tubuh kamu yang ngirim vibrasi. Dulu sebelum belajar ini, wah saya tuh, namanya COVID ya, kan habis banyak. Gitu. Urusan judol lah, urusan kartu kredit lah. Minus guys, udah bukan nol lagi, minus. Sampai debt collector itu, telepon terus. Begitu bunyi handphone begeter, jiwa saya begeter guys. Waduh itu ketakutan itu sampai di situ. Kecemasan gitu loh. Itu jadi sinyal tuh, kirim keluar gitu. Nah, ngeri guys. Sampai di titik saya paham ilmu-ilmu begini.
Tapi bukan soal ngejar, bukan langsung ngejar, saya pengen cari uang yang banyak. Bukan, tenangin diri dulu. Gimana tenangin diri dulu? Nah, latihan meditasi. Ya, ke bawah mimpi ya, diteleponin, dicariin debt collector ya di mimpi ya. Aduh, ngeri loh kalau ke bawah mimpi loh. Menarik itu, soalnya ada tubuh astral. Kita punya tubuh astral yang bermain di dunia mimpi gitu loh. Kalau kamu masih mimpi buruk tuh hati-hati loh. Jangan-jangan pesan itu. Ya kan? Jadi dulu saya belajar apa? Belajar diem. Begitu itu telepon teleponnya nyala, saya belajar diem. Tunggu dulu. Diem dulu. Jadi tubuhnya tuh dibikin tenang dulu. Lewat apa? Olahraga. Dulu kan saya kan ya namanya ini ya, namanya COVID kan, isoman kan ya. Tapi saya tetap gerak guys. Tetap jemur gitu loh. Ya. Sampai-sampai tuh, wah fisiknya udah mulai nih keurus nih. Makannya cukup, olahraganya cukup, istirahatnya cukup. Nah keberanian muncullah pada saat saya belajar diem dan tenang. Gak bisa. Keberaniannya hadir. Pas mereka telepon, Pak datang aja ke rumah ya Pak. Padahal duitnya gak ada. Bukan gak ada habis ya, ada lah. Datang ya Pak ke rumah ya. Jadi kita ngobrol baik-baik. Oh iya Pak, datang dia. Gitu datang Pak. Jujur begini-begini saya belum ada uang. Oh Bapak orang kerja dari komisi. Maaf Pak, saya cuma bisa titipin ini sebagai ongkos jalan aja. Yang penting Bapak doain saya ya. Saya niat kok mau beresin. Oh iya Pak, tenang Pak. Nanti saya atur ke kantor Bapak. Yang penting usaha dulu. Ya udah. Jadi saya juga nggak usah. Nanti Bapak sama saya ya kontaknya. Sampai waktu itu tuh selesai sampai sama dia. Sampai beresnya tuh sama dia. Gitu loh. Sampai dia bilang, Pak, ini Pak ada yang namanya ini Pak. Dia bilang apa sih? Restrukturisasi gitu ya. Nanti Bapak bisa dapat diskon. Mau nggak? Boleh Pak, nanti saya siapin ya. Beres, akhir beres. Karena fokusnya ke diri sendiri dulu. Beneran guys, mereka juga orang kerja, bukan orang mau ribut punya. Gitu loh. Tapi kadang-kadang kita ini udah ngejudge dulu nih, masih ngajak ribut, gua harus lebih kuat. Jadinya konfliktual terus gitu loh. Padahal kalau kita sama-sama ngobrol, dia orang kerja juga gitu. Yang penting kita ya sadar diri lah ya, emang kita juga salah sih gitu. Aduh, makanya begitu datang ya Pak ya maaf Pak ya nggak apa-apa Pak, yang penting Bapak usahain dulu. Akhirnya begitu dapat kan kartu banyak nih, karena dia orangnya enak, saya kasih dia dulu gitu loh guys. Paham nggak? Begitu dapat duit kasih dia, makanya dia lebih cepat beres. Nah itu kan enak ya, bener nggak? Nah diberes kartu yang lain, akhirnya selesai semua guys. Secepat itu gitu loh. Tapi kalau nggak ada pengalaman itu saya nggak bisa cerita begini sama kalian. Aduh, makanya kohen tuh bodo amat, nggak perlu jaim-jaim. Ya memang begitu, realitanya begitu yang saya alamin gitu. Ya, jadi mulailah ngurusin tubuh, ngurusin jiwa, ngurusin spirit nih. Gitu. Malam dok. Ya. Gampang kok. Saya cuma jalanin ini aja nih. Gampang banget.
Masalahnya kadang-kadang orang itu nge-bypass, raganya nggak diurus, cuma ngurusin spiritual biar cepet-cepet nyampe. Nggak jelas juga sih mau nyampe kemana, saya juga bingung gitu loh. Lawang kamu kalau masih hidup di dunia butuh raga kok. Masa raganya nggak diurus? Kan lucu. Ya kan? Iya biar cepet-cepet sakti kayak Sun Gokong bisa naik awan gitu kan. Padahal kodratnya bukan jadi Sun Gokong, kodratnya jadi manusia gitu. Oke, sampai sini dapat ya. Hati-hati guys. Hati-hati dengan respon tubuh yang kamu nggak sadari, yang ngirim sinyal, yang ngirim vibrasi, sehingga kamu tuh masuk ke frekuensi rendah dan narik itu semua gitu loh.